Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Mudah-mudahan pagi ini Ananda semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan Ibu harapkan juga Anda semua tetap menjaga kebersihan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Jangan lupa setiap keluar dari rumah harus memakai masker. Baiklah, untuk pagi ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu mengenai barisan konfigurasi objek. Sebelum pembelajaran kita mulai, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, Ibu harapkan Anda semua berdoa. Kemudian, siapkan buku catatan dan buku latihannya. Barisan konfigurasi objek ini adalah lanjutan dari barisan bilangan. Keduanya hampir sama, hanya bentuknya aja yang berbeda. Konfigurasi objek ini nanti barisan kita dalam bentuk gambar. Kita lihat yang pertama, pengertian barisan konfigurasi objek. Barisan konfigurasi objek ini adalah barisan bilangan yang disajikan dalam bentuk gambar atau biasa disebut orang pola. Kita lihat contoh berikut ini. Ada sebuah gambar bulatan-bulatan. Di sana ada pola pertama, pola kedua, pola ketiga, sampai pola keempat. Bulatan di sini menunjukkan banyak bilangan atau berapa bilangan pada pola ke-1. Kita lihat di pola ke-1 ada 2 buah lingkaran, berarti U1-nya adalah 2. Pada pola kedua kita hitung ada 6 buah lingkaran, berarti U2-nya 6, begitu sampai U4. Nah, jadi pola gambar tersebut bisa kita pindahkan dia menjadi bentuk pola barisan bilangan. Jadi pola barisan bilangannya adalah 2, 6, 12, 20. Nah, pola barisan bilangan seperti ini kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi, pola konfigurasi objek ini adalah pola barisan bilangan yang disajikan dalam bentuk gambar. Jadi, kalau Ananda sudah memahami barisan bilangan, nanti di pola konfigurasi objek akan lebih mudah dipahami. Kita lihat jenis-jenis pola barisan konfigurasi objek. Jenis-jenisnya ini tergantung pada bentuk gambarnya. Nah, yang pertama pola persegi panjang. Kita lihat bentuknya. Nah, ini disebut pola persegi panjang. Ini pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Di pola pertama kita lihat ada 3 bulatan menuju ke samping. Kemudian ke atas ada 1 baris. Kalau dari kiri ke kanan kita hitungnya kolom, ada 3 kolom. Yang arah ke atas kita sebut baris. Berarti 3 kolom 1 baris. Kita lanjut pola yang kedua. Kita hitung lingkarannya mendatar, ada 4 kolom. Yang ke atas ada 2 baris. Kemudian pola yang ketiga, kita hitung lingkarannya ada 5 kolom. Dan ke atasnya ada 3 baris. Nah, kita hubungkan dengan UN kita. Pola ke-1, berarti kita lihat, kita dahulukan yang 1 ini untuk memudahkan kita melihat polanya. Pola ke-1, berapa buah bilangan kita? Adalah 1 ke atas dan 3 mendatar. Bisa kita buat 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? Nah, kita temukan bahwa ada 3 buah lingkaran. Kemudian kita lihat pola kedua. Pola kedua itu adalah 2 ke atas dan 4 ke samping. 2 dikali 4. Kenapa 2 dikali 4?
Karena kita lihat bentuk bilangan pada gambar ini adalah persegi panjang, di mana sisi panjang kita untuk pola kedua ini kita misalkan sisi panjang ini kita ambil arah dari kiri ke kanan. Ada 4 bulatan, berarti 4. Ada sisi lebar ke atas. Ada 2 satuan, 2 buah baris, berarti panjang kita 4, lebar kita 2. Untuk dalam menentukan luas bangun datar khususnya persegi panjang, Anda sudah tahu sebelumnya bahwa untuk menentukan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, berarti 2 kali 4 adalah 8. Kita punya 8 lingkaran pada pola kedua. Kita lanjut pada pola ketiga. Kita punya 5 untuk panjang dan 3 untuk lebar. Nah, kita dapatkan 3 kali 5. Setelah kita hitung, kita dapatkan 15 buah lingkaran. Nah, dari 3 gambar yang kita bahas ini, kita lihat bahwa ada satu aturan untuk menentukan pola berikutnya. Kalau kita lihat, pola ke-1 kita dapatkan aturannya 1 kali 3. Pola ke-2 kita dapatkan aturannya 2 kali 4. Pola ke-3 adalah 3 kali 5. Nah, bagaimana dengan pola ke-4, ke-5, dan ke-6? Karena kita sudah dapatkan aturannya, maka kita bisa menentukan seperti apa gambar pada pola ke-4 dan berapa buah lingkarannya. Selanjutnya, kita lihat pola persegi. Ini hampir sama cara menentukan banyak bulatannya dengan memperhatikan bentuk gambarnya dan juga dengan menggunakan prinsip luas persegi. Anda tahu bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, untuk pola pertama, kita punya satu lingkaran, sisi kali sisi, satu ke kanan dan satu ke atas. Berarti kalau kita lihat pola persegi panjang, pola persegi dia adalah 1 kali 1. Kita dapatkan 1 buah lingkaran. Pola kedua, 2 ke kanan dan 2 ke atas. Pola ketiga, 3 ke kanan, 3 ke atas. Begitu pula untuk pola keempat. Dinamakan pola persegi karena keempat sisinya sama panjangnya atau sama banyak lingkarannya dari kiri ke kanan, begitupun pula dengan dari atas ke bawah. Sehingga ini disebut dengan pola persegi panjang. Pola persegi. Nah, prinsip dari persegi, luas persegi adalah sisi kali sisi. Pola ke-1 kita punya 1 di sisi dari kiri ke kanan dan ke atas punya 1, maka 1 kali 1. Pola kedua, 2 kali 2, ada 4 lingkaran. Pola ketiga, 3 kali 3, ada 9 lingkaran. Pola keempat adalah 4 kali 4. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan pola kelima, berarti bisa kita lanjutkan, yaitu 5 kali 5, ada 25. Kalau seandainya ditanya berapa banyak lingkaran pada pola ke-20, nah, tentu kita tidak akan menggambarkan lagi lingkaran-lingkarannya. Kita hanya menggunakan rumus yang kita dapat. Karena pada persegi ini kita dapat lihat bahwa 1 kali 1 untuk U1, untuk U2, 2 kali 2, untuk U3, 3 kali 3, maka untuk U20 berarti 20 kali 20. Ada 400 buah bulatan.
Kita lanjut. Yang ketiga, pola segitiga. Dinamakan pola segitiga, Anda lihat gambar tersebut kalau kita hubungkan antar sisi, antar tepi dari masing-masing lingkaran adalah berarti dia membentuk segitiga. Untuk suku pertama atau pola pertama ada satu lingkaran, pola kedua ada 3 lingkaran. Dari gambar kita dapat melihat bahwa untuk suku yang kedua itu kolom pertama ada 1 lingkaran, kolom kedua ada 2 lingkaran. Untuk suku ketiga ada 1 ditambah 2 ditambah 3 lingkaran. Kemudian selanjutnya kolom keempat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 lingkaran. Nah, berapa banyak lingkaran pada pola ke-10? Dari aturan yang sudah kita dapatkan, kita lihat bahwa jika pola keempat berarti jumlah dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kalau diminta pola ke-10 berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10. Kita dapatkan ada 55 buah lingkaran. Selanjutnya ada pola sembarang. Di pola sembarang ini biasanya banyak bentuk yang bisa dibuat. Di sini diminta kejelian kita untuk melihat apa pola dari gambar tersebut. Nah, seperti ini. Kita lihat pada ketiga gambar ini, kita lihat mana dari gambar tersebut yang selalu bertambah, mana yang tetap. Anda perhatikan ketiga gambarnya, lingkaran di tengah selalu ada. Nah, kemudian yang di tengah ini ada 1 lingkaran, berarti ada 1. Kemudian di masing-masing kiri, kanan, atas, bawah lingkaran tengah itu ada 4 buah lingkaran. Berarti bisa kita buat 1 kali 4. 1 di tengah ditambah 1 kali 4. Kita dapatkan 5 lingkaran. Kita lihat gambar yang kedua atau U2. 1 bilangan di tengah ditambah berapa kali penambahan bilangan kiri kanannya. Kalau di U1 tadi ada 1 lapisan yang terdiri dari 4 lingkaran. Ketika di U2 terdapat 2 lapisan yang terdiri dari 4 lingkaran. Berarti 1 ditambah 2 dikali 4. Kita dapat lihat ada 9 lingkaran. Nah, di U3, di gambar ketiga, kita punya 1 lingkaran di tengah. Kemudian kita punya 3 lapisan lingkaran kiri kanan yang jumlahnya 4 buah. Berarti 1 ditambah 3 kali 4. Dapatlah 13 lingkaran. Nah, bagaimana kita menentukan lingkaran pada pola-pola tertentu, misalnya pola ke-8. Nah, kita lihat. Kita tidak perlu menggambarkan polanya dari 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dari pola yang sudah kita ketahui, dari rumus yang sudah kita dapatkan, kalau di pola ke-8, berarti 1 ditambah 8 kali 4. Karena di setiap sukunya selalu didapat 1 ditambah N kali 4. Kalau N-nya 8, berarti 8 kali 4. Kita dapatkan 33 buah lingkaran.
Selanjutnya kita lihat beberapa buah contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar Anda sudah bisa tentukan jenis polanya. Di sini kita lihat jelas sekali bahwa polanya adalah pola persegi panjang. Nah, gambarkanlah pola ke-7, kemudian tentukan banyak lingkaran pada pola ke-20. Untuk menjawab soal ini, Anda harus jeli, hati-hati dalam melihat polanya, aturannya. Nah, kita lihat untuk pola pertama atau U1, kita lihat ada 1 kali 2. 1 lingkaran mendatar, 2 lingkaran ke atas. Panjang kali lebar, 1 kali 2. Atau lebar kali panjang, sama saja, 1 kali 2 sama saja artinya dengan 2 kali 1. Untuk U2, pola kedua kita lihat ada 2 kali 3, ada 6. Untuk U3 ada 3 kali 4, dan U4 ada 4 kali 5. Di sini bisa kita lihat di saat U1 1 kali 2, di saat U2 2 kali 3, di saat U4 ada 4 kali 5. Nah, berarti untuk pola ke-7 Anda bisa tentukan bahwa untuk yang ke-7 adalah 7 kali 8. Tinggal kita menggambarkan lagi 7 lingkaran ke kanan, kemudian ada 8 lingkaran ke atas. 7 kali 8. Nah, ini gambarnya. Kemudian untuk yang kedua, berapa banyak lingkaran pada pola ke-20? Anda lihat di saat pola ke-4, 4 kali 5, di saat pola ke-7, 7 kali 8, berarti untuk pola ke-20 adalah 20 kali 21. Kita dapatkan dia 420 buah lingkaran. Nah, pada pola konfigurasi objek ini dituntut sekali ketelitian kita dalam melihat aturan pada berikutnya. Kita lihat ada tidak berupa lingkaran lagi, tapi berupa segitiga. Kita lihat, tentukan banyak segitiga pada pola ke-20. Anda lihat, segitiga kita pada pola ke-1 ada 1 segitiga, U2 ada 3 segitiga, U3 ada 5 segitiga, U4 ada 7 segitiga. Di sini kita menyelesaikannya, kita jadikan dia ke barisan bilangan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat U1. Apa aturan yang bisa sesuai dengan bilangan kita? U1 kita dapat 1. Nah, kita lihat untuk U1 yang nilainya 1 bisa kita dapatkan dari rumus 2N kurang 1. N kita 1 berarti 2 kali 1 kurang 1 didapat 1. Betul 1 untuk U1. Untuk U2, jika kita masukkan ke rumus 2N kurang 1. N kita 2, 2 kali 2 adalah 4, dikurang 1 adalah 3. Betul lingkar segitiga kita ada 3. Begitu pula kita cek untuk U3. 2 kali 3 kurang 1 ada 5 segitiga. Untuk U4, 2 kali 4 kurang 1 ada U7.
Berarti rumus 2N kurang 1 adalah yang kita gunakan untuk menentukan banyak segitiga pada pola konfigurasi tersebut. Dengan demikian, untuk pola ke-20 tentu kita bisa menentukan dengan menggunakan rumus 2N kurang 1, berarti N kita adalah 20. 2 kali 20 dikurang 1, kita dapatkan 40 kurang 1 adalah 39. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini yang berhubungan dengan pola konfigurasi objek, di mana pola barisan yang disajikan dalam bentuk gambar. Ibu harapkan Ananda bisa memahaminya. Ulangi lagi memahami video tersebut. Jangan lupa salin materinya di buku catatanmu, kemudian kerjakan latihannya. Buat jalannya di buku latihan. Ingat, untuk pertemuan kali ini, jawaban dari tugas kamu buat di buku latihan, kemudian kamu foto dan kirimkan melalui WA. Ingat juga, buku latihan ini nanti dikumpul pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Ibu harapkan pada pembelajaran hari ini Ananda mengikuti semuanya. Jika Ananda mengalami kesulitan atau kurang memahami, Anda boleh bertanya langsung ke Ibu, baik di grup maupun secara pribadi. Baik Ananda, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, dan pada pertemuan ini materi kita untuk barisan bilangan telah selesai. Dengan demikian, pada pertemuan berikutnya, pada minggu depan, kita akan melaksanakan penilaian harian. Ibu harapkan semua Ananda mengulangi lagi pelajaran ini di rumah. Belajarlah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, agar nanti Ananda mendapatkan hasil PH yang memuaskan. Demikian saja kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.